Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atash. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wan nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bapak Ibu seluruhnya, kecil tidak disebut nama, yang besar Maula, insyaallah kita semua yang istiqamah salat subuh berjamaah, kemudian duduk sejenak di rumah Allah ini untuk mendengarkan tausiah pada subuh yang pagi ini. Mudah-mudahan di tempat yang mulia ini Allah mudahkan urusan kita, Allah menggugurkan dosa kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada subuh pagi ini saya menyampaikan hikmah dan pelajaran puasa 1 bulan penuh yang kita laksanakan. Ini saya ambil dari yang ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka, orang Sumatera Barat yang masyhur dengan karya-karyanya sama-sama kita ketahui. Walaupun beliau sudah tiada, tapi ternyata masih hidup. Disebabkan apa? Disebabkan karena karya-karyanya yang bisa kita baca dan bisa kita pelajari. Bahkan juga beliau adalah sastrawan yang tidak pernah ke Mesir, tapi beliau mendapat gelar Doktor Honoris Causa karena karya-karyanya sangat luar biasa. Maka ada itu bacaan melihat orang-orang beriman itu di waktu subuh, tapi bila melihat orang Islam itu di waktu sholat Jumat. Nah, itu pula bedanya. Karena tak semua orang sanggup untuk istiqomah sholat subuh. Semua orang sanggup untuk sholat Jumat, tapi tak semua orang sanggup istiqomah sholat subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 poin. Yang pertama, puasa itu disebut dengan liberalisasi. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, puasa itu disebut dengan humanisasi. Dan yang ketiga, puasa itu disebut dengan transendensi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu ada yang bertanya kepada Buya Hamka. Yang bertanya ini adalah orang orientalis. Orientalis ini adalah orang barat yang belajar tentang
saya tidak beriman. Kamu ya, hukum semuanya tahu. Mereka luar biasa, bukan hanya membaca, tapi mereka juga meneliti. Ya. Kemudian yang kedua, orientalis yang kedua adalah belajar dia Islam, belajar dia hadis, belajar dia Quran, semua kitab-kitab Islam. Alhamdulillah mendapatkan hidayah masuk Islam. Ini bagus ya kalau orang seperti ini. Yang ketiga, dia belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar ilmu fikih, mantiq, balaghah, semuanya ternyata mencari kelemahan. Kemudian diadunya ulama ini dengan ulama ini, sehingga terpecahlah umat Islam itu dengan perdebatan yang tidak ada ujungnya. Ini alhamdulillah ya, orientalis seperti ini dia sungguh-sungguh mau masuk neraka, sehingga dia itu belajar Islam untuk mencari kelemahan di dalam Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa katanya? Buya, puasa itu memperbudak manusia. Artinya tidak merdeka. Sebab apa tidak merdeka? Hakikatnya manusia makan, minum, berhubungan suami istri yang sah. Tapi ketika puasa dilarang semuanya. Berarti tidak bebas, tidak merdeka. Ini pertanyaan oleh orang tadi. Kemudian juga orang yang jawabannya luar biasa. Ya, apa kata beliau? Puasa itu tidak mengekang manusia, bahkan sebaliknya puasa itu membebaskan manusia, memerdekakan manusia. Merdeka dari apa? Merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari penjajahan hawa nafsu. Jika orang yang berpuasa itu bisa mengontrol hawa nafsunya, tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Ini dia. Jadi hikmah puasa yang kita laksanakan ini dapat mengatur hawa nafsu dan tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Manusia cenderungnya hawa nafsunya muridnya. Jangan terbalik pula. Hawa nafsunya cenderungnya manusia muridnya. Inilah orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Hawa nafsunya rajanya, manusianya rajanya, hawa nafsunya rakyatnya. Jangan sampai terbalik. Karena hakikatnya hawa nafsu itu dalam Al-Quran Allah sampaikan, inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung kepada yang tidak baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita lihat. Yang kedua, puasa itu memanusiakan manusia. Jadi ketika manusia itu bisa mengontrol hawa nafsunya, ini yang benar, ini yang benar. Tapi sebaliknya, apabila manusia itu tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, maka ini sesat daripada binatang. Allah sampaikan dalam Al-Quran, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh telah banyak penghuni neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Disebabkan apa?
Disebabkan Allah berikan mereka hati, tapi tidak dipergunakan hatinya, malah dituruti hawa nafsunya. Allah berikan mereka itu telinga, tapi tidak pergunakan telinganya, menuruti hawa nafsunya. Allah berikan mereka itu mata, tapi tidak dipergunakan matanya, mereka turuti hawa nafsunya. Ulaika kal an'am, maka mereka itu seperti binatang kata Allah. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah yang merugi. Sejahat-jahatnya sapi tak pernah makan aspal. Seperti itu ya. Kalau sejahat-jahatnya manusia, bisa dia makan aspal ya. Makan timah bisa, makan aspal bisa ya, dan lain-lain lah ya. Alhamdulillah, seperti itulah korupsi dan lain sebagainya, menipu rakyat ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan manusia yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, diperbudak oleh nafsunya, ini iblis di atas iblis lagi. Sebab apa? Sebab iblis itu salahnya cuma satu saja, tidak taat kepada Allah ya. Jadi ada manusia yang diperbudak hawa nafsunya, berarti dia iblis di atas iblis lagi. Alhamdulillah. Oh Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran yang kedua adalah puasa ini manusia dengan manusia. Bahkan juga Nabi mengatakan hati-hati, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atash. Kebanyakan daripada umatku, kata Nabi, berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Jangan sampai ada rasa, tidak ada rasa hilang ya. Jadi hanya mendapatkan lapar dan haus, nilai ibadahnya tidak dapat. Kenapa? Sebab tidak bisa mengontrol daripada hawa nafsunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita bayangkan, katakan puasa itu memberikan pelajaran kepada kita, yaitu disebut dengan transendensi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita sadar diawasi Allah. Sehingga kalau kita sadar diawasi Allah, berpikir kita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Sebab apa? Sebab puasa ini yang tahu dia dengan Allah. Tidak tahu tetangga, tidak tahu istri, tidak tahu anak. Yang tahu dia dengan Allah. Sehingga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita sadar dan kita tahu Allah itu maha tahu, Allah itu maha melihat. Sehingga kita tidak dapat melakukan maksiat, ada CCTV Allah yang melihat. Ini dia Bapak Ibu, sadar kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita berpikir Allah hanya di masjid saja. Ya. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad, maka katakanlah aku qarib, dekat. Ya Allah itu dekat. Ya. Ayat ini ada yang mengatakan asbabun nuzulnya sahabat waktu itu doanya berteriak-teriak. Kemudian Nabi marah dan mengatakan Allah itu maha zat yang mendengar. Kemudian dia bertanya sahabat, ya Rasulullah, Tuhan itu dekat atau jauh? Sehingga turun ayat ini, Allah itu dekat, qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa mereka apabila mereka berdoa kepada. Tapi dengan syarat apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Mereka beriman kepadaku, kemudian melaksanakan
melaksanakan perintah agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Doa yang kita munajatkan itu tidak ada pembatas, bisa menembus sampai ke arasy, ya. Bisa menembus sampai ke arasy dengan catatan berdoa kita menghilangkan kesombongan, ya. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang besar kecuali Allah, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Sehingga kita merasa hina, tidak ada apa-apanya dan tidak punya apa-apa. Dan kita tahu waktu berdoa itu di malam hari, di malam-malam Ramadan, malam Lailatul Qadar, di 10 akhir Ramadan, disitulah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada tausiah sebelum singkat ini. Yang pertama sekali adalah puasa disebut dengan liberalisasi merdeka daripada penjajahan hawa nafsu, kemudian humanisasi, artinya manusia memanusiakan, ya, sesuai dengan fitrahnya. Kemudian yang ketiga, transcendensi, kita diawasi CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Mohon maaf atas khilafan. Sesudah dengan doa untuk majelis, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi